jamaah sekalian, bahwasanya dunia ini adalah darul ibtila, negeri tempat untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyatakan hal ini dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah juga berfirman menjelaskan bahwasanya Dia menciptakan alam semesta sebagai sarana untuk menguji kita. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan ketika itu arsy-Nya di atas air. Untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian dan kami menguji kalian dengan keburukan, kami uji kalian dengan kebaikan, ya. Sebagai fitnah, sebagai ujian. Kemudian wa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk diketahui bagaimana hasil ujian tersebut. Oleh karenanya kita jangan sampai lupa bahwasanya kita diciptakan dan alam semesta ini diadakan adalah untuk kita diuji. Dan ujian pasti akan menerpa siapa saja. Oleh karenanya siapapun di atas muka bumi pasti diuji dengan berbagai macam ujian. Setiap orang pasti pernah terkena musibah yang tidak dia sukai. Ada orang diuji dengan istrinya, ya. Ada orang sebaliknya diuji dengan suaminya. Ada orang diuji karena tidak punya anak sehingga dia merindukan punya anak. Sebaliknya ada orang diuji dengan anaknya yang bandel dan nakal. Ada wanita diuji sudah mencapai usia yang lanjut namun tidak ada lelaki yang menikahinya. Di sana ada wanita yang menangis karena suaminya yang selalu menyakitinya. Ada orang yang diuji dengan anaknya, ada juga orang diuji dengan orang tuanya. Ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan mantunya. Dan demikianlah ujian datang menimpa siapa saja tanpa mengenal siapapun orang tersebut. Bukan hanya si miskin yang diuji, si kaya juga diuji sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tentunya ujian-ujian tersebut tidak menyenangkan hati kita. Siapa sih yang ingin diuji? Semuanya ingin al-afiyah, semuanya ingin keselamatan. Namun hal itu tidak bisa kita hindari. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa renungan kepada kita semua agar kita sabar ketika datang ujian menerpa kita. Di antara renungan-renungan tersebut perlu kita ketahui bahwasanya ujian mengajarkan kepada kita bahwasanya hidupnya ini hanyalah sementara. Adanya kesedihan, adanya kekhawatiran, adanya kegelisahan. Untuk kita sadar bahwasanya dunia hanyalah sementara. Kenikmatannya terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Sehingga kita rindu untuk meraih kenikmatan yang abadi yang sempurna, yaitu surga. Jikalau seandainya di dunia ini penuh dengan kenikmatan, tidak ada sedikit pun kesedihan, maka orang lupa bahwasanya hidupnya dunia cuma sementara. Maka ketika Allah beri teguran-teguran, ujian-ujian, kita sadar bahwasanya kita hidup cuma sementara. Kemudian juga di antara hikmah di balik musibah-musibah, bahwasanya memang demikianlah tabiat kehidupan. Allah telah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Sejak dia lahir dia sudah dalam kepayahan. Dia payah, dia memayahkan kedua orang tuanya. Dia hidup dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, mencari keluarga dengan kepayahan, mengayomi keluarga dengan kepayahan. Di tengah-tengah kesenangannya dia mengalami kesakitan. Kemudian menuju masa tua, hidup juga dengan payah, mau meninggal juga dengan payah, dibangkitkan juga dengan payah dan seterusnya. Sampai Imam Ahmad pernah ditanya, "Mata rohah wa Imam Ahmad, kapan kita istirahat atau kapan Anda istirahat?" Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Inda awwali qadamin adha'uha fil jannah." Kalau saya sudah letakkan kakiku di surga baru waktunya istirahat.
Maka jangan menghayalkan kehidupan dunia ini tanpa musibah, itu suatu kemustahilan. Suatu kemustahilan. Jangan menyangka cuma antum saja yang dikasih musibah. Banyak orang dikasih musibah bahkan lebih berat daripada antum. Cuma sebagian mengungkapkan, sebagian curhat, sebagian menyimpan dalam dadanya, bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika seorang mengaku beriman, maka semakin tertuju musibah dan ujian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang ujian kepada kalian sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesusahan, dengan penderitaan, sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah sangatlah dekat. Itu diuji, digoncang, zulzilu, digoncang. Sampai mereka bilang, kapan, kapan, kapan? Kemudian datanglah pertolongan Allah tersebut. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apa kalian manusia disangka dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Jadi jangan menghayal bahwasanya hidup ini tanpa ujian, semua orang akan diuji. Kemudian di antara renungan yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kalau kita dikasih ujian, kita bisa melihat dari sisi positif-positif yang ini membantu kita untuk sabar dalam menghadapi ujian. Di antaranya kita bisa berkata, alhamdulillah ujiannya tidak seberat ujian yang lain. Masih orang diuji lebih berat daripada kita. Masih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Kalau seorang terkena kecelakaan, misalnya mobilnya rusak, dia berkata alhamdulillah. Yang rusak mobil bukan tubuh. Kalau dia pun kecelakaan ternyata ada yang selamat, ada yang meninggal, dia bilang alhamdulillah, tidak semua wafat. Dia selalu berpikir positif bahwasanya ujian seberat apapun pasti ada yang lebih berat daripada ujian yang dia hadapi. Sehingga dia memuji Allah, alhamdulillah ujian masih bisa saya hadapi. Kemudian jika dia terkena ujian maka dia berkata alhamdulillah ujianku tidak mengenai agamaku. Betapa banyak orang dikasih fitnah, kemudian agamanya hancur. Dikasih fitnah, maka dia minum khamar, maka dia berzina, maka dia mencuri, maka dia merampok. Dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau dikasih ujian, engkau malah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau malah tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairan tuma'anna bih." Wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Kata Allah, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di tepian, itu tidak totalitas dalam beribadah. Kalau mereka dapat kebaikan, hatinya tenang, tapi kalau diuji dengan ujian, maka mereka berbalik. Sungguh merugi orang-orang seperti ini. Dengan ujian kita bisa evaluasi. Ternyata demikianlah kadar keimanan saya. Saya selama ini belajar. Saya selama ini mungkin berdakwah. Saya selama ini menasihati orang, ternyata ketika ujian menimpaku, ternyata demikianlah kadar keimananku. Maka seorang segera memperbaiki dirinya. Ternyata saya marah, ternyata saya meronta-ronta, ternyata iman saya hanyalah di bibir bukan di hati. Maka seorang perbaiki dirinya. Di antara hikmah dari ujian, kita katakan bahwasanya alhamdulillah, semua ujian telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah telah mencatatkan semua ujian yang menimpa kita 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sudah tercatat. Dan ini adalah bagian dari catatan Allah, ujian menimpaku. Sudah tercicilkan. Sudah tercicilkan. Sudah sebagian telah kita laksanakan dan kita bisa hadapi. Kita muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berfikir juga dengan ujian. Maka Allah berikan obat kepada kita sehingga kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Betapa banyak orang ketika tidak diberi ujian, tidak diberi musibah, maka menjadi angkuh dan sombong. Menjadi angkuh dan sombong. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Tidak engkau melihat kepada orang, yaitu Raja Namrud, yang mendebat Ibrahim
terkait Allah Subhanahu wa taala. Kenapa an atahullahul mulk? Ketika Allah berikan dia kekuasaan. Ketika Raja Namrud diberi kekuasaan dia lupa diri, akhirnya dia sombong, akhirnya dia mengaku diri sebagai Tuhan, dan itu yang juga berlaku terhadap Fir'aun. Tapi ketika seorang dikasih musibah dia sadar diri. Seandainya ada seorang berdagang selalu beruntung tidak pernah rugi, dia akan sombong dan angkuh. Seandainya ada seorang olahraga kemudian dia tidak pernah sakit, dia akan sombong dengan olahraganya dan bangga dengan kemampuannya, kesehatannya, merendahkan orang lain dan yang lainnya. Tapi ketika Allah kasih musibah, dia sadar sehingga hilanglah penyakit-penyakit hati tersebut. Dan di antara hikmah dari musibah, siapa yang sabar tatkala terkena musibah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nabi SAW bersabda, la yusibul muslim ma yusibul muslim min hammin wala hazanin. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin, rasa letih ataupun penyakit, hammin wala hazanin, kegelisahan atau kesedihan, wala adan, gangguan orang lain kepadanya, hatta syauka yushakuha, sampai ada duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha khatayahu, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ada seorang wanita dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terkena demam, lantas dia mencaci demam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau mencela demam, sungguhnya demam bisa menghabiskan, menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana alat pandai besi menggugurkan karat-karat besi. Maka kita tahu kita banyak dosa. Benar kita sudah beristighfar, tapi istighfar kita mungkin tidak berkualitas. Dan masih banyak dosa yang kita belum beristighfar darinya. Allah punya cara untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya Allah kasih musibah. Kata Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah berikan musibah kepadanya. Nabi SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin. Fi dinihi wa malihi, fi nafsihi wa malihi wa waladihi, menimpa dirinya, menimpa hartanya, menimpa anaknya, sampai dia bertemu Allah tidak ada dosa sama sekali pada dirinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Di antara hikmah di balik musibah yang buat kita bisa sabar, di antaranya ketahuilah bahwasanya pahala musibah sangat besar ketika seorang bersabar. Makanya Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang bersabar pahalanya tanpa batas. Amal-amal yang lain ada kadarnya, adapun sabar pahalanya tanpa batas, di luar daripada yang diperkirakan oleh orang yang terkena musibah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlal bala ats-tsawab law anna juludahum quridat fid dunya bil maqarid. Ketika di akhirat kelak, ketika semua diberi ganjaran, orang yang di dunia hidup dalam kondisi nyaman dikasih ganjaran, dan orang di dunia dulu terkena musibah dikasih ganjaran. Ternyata orang senantiasa hidup nyaman melihat ternyata ganjaran buat orang terkena musibah sangat besar, sehingga mereka berangan-angan seandainya mereka dikembalikan di dunia, lantas kulit mereka digunting dengan gunting-gunting besi agar mendapatkan pahala yang besar. Maka kaidah menyatakan semakin pilu semakin besar pahalanya. Semakin sakit hati ini maka semakin bahagia di akhirat. Maka seorang bersabar. Bosnya di balik musibah sangat besar pahala seorang yang diperoleh olehnya. Oleh karenanya ketika seorang diberi musibah, dia tahu bahwasanya Allah sedang memberikan dia ganjaran yang sangat besar, tinggal dia bersabar dan bersabar. Di antara hikmah di balik musibah, bahwasanya siapa yang bertakwa dan bersabar dalam menghadapi musibah, endingnya pasti indah, endingnya pasti indah. Perkataan sebagian ulama, al-khair khairatullah, yang terbaik adalah pilihan Allah, itu hanya berlaku bagi orang yang sabar. Bagi orang yang bersabar, pasti endingnya indah, pasti ujungnya indah. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam, diuji dan diuji dan diuji dan diuji, ternyata penghujungnya adalah indah.
Dan dia berkata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Allah mengatakan, ya, wal aqibatu fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu bagi orang-orang yang bersabar. Maka dituntut ketika seorang dikasih musibah, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar dia hamba yang penuh dosa, benar dia hamba yang penuh dengan kekurangan, tetap husnudzon, sungguhnya Tuhan kita, Rabb kita sangat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Falyadhun bi abdi ma syaa, silakan hambaku berprasangka kepadaku dengan apa yang dia sukai. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik maka baginya kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk maka bagi dia keburukan tersebut. Dan jangan lupa ketika di akhir khutbah ini, ketika seorang terkena musibah, dia ucapkan kata-kata indah agar hatinya kuat. Yang pertama dia ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah. Kalau musibah terkena hartanya, jangankan harta, kita saja milik Allah. Kalau terkena anaknya atau istrinya, keluarganya, sungguhnya keluarga kita, istri kita, anak kita, semuanya milik Allah. Akan kembali kepada Allah cepat atau lambat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa dia berkata juga, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini, agar hatinya tegar. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik, dan gantilah yang lebih baik. Dan jangan lupa dia berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dalam kondisi menyenangkan kita memuji Allah, dalam kondisi yang tidak menyenangkan kita memuji Allah. Kenapa kita puji Allah? Kita yakin di balik ini banyak hikmah yang Allah ingin kebaikan bagi kita, maka kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan tidak mengapa seorang berdoa dengan mengatakan Allahumma irbit ala qalbi, ya Allah kokohkanlah hatiku, karena dalam banyak ayat Allah menyatakan warabatana ala qulubihim, ya Allah mengikat hati mereka, yaitu agar hati menjadi kokoh tatkala terkena musibah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bersabar ketika terkena musibah. Allahumma afrik alaina sabra indal masaib. Allahumma salli ala Muhammad wa